Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran media pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah hari ini kita akan belajar satu tema mengenai Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu kisah mengenai seorang nabi atau mengenai keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Tahukah siapakah Nabi Musa itu? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar kita tambah semangat dan semakin spirit, kita quiz time dulu. Nah, kira-kira apa sih quiz time hari ini ya? Nah, kita akan mempelajari atau kita akan belajar tebak kata nama-nama nabi. Tahukah soleh-solehah bahwasanya jumlah para nabi itu banyak sekali ya? Namun yang tercantum dalam Al-Quran ada 25. Nah, kira-kira sekarang coba kita tebak. Siapakah nama nabi yang pertama? Ayo, siapa yang tahu? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yeay. Nah, bagi yang bisa menebak berarti dapat bintang 10 ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya kegiatan hari ini mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun, yang dimana pada masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Karena Raja Fir'aun ini dikenal sebagai seorang raja yang sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian, suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dengan menurunkan ilhamnya atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam supaya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Siti Aisyah, Siti Asiyah atau istri dari Raja Fir'aun. Melihat anak tersebut, Fir'aun pun segera marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Siti Asiyah, Fir'aun luluh hatinya, sehingga Raja Fir'aun pun tidak jadi membunuh Nabi Musa. Suatu hari telah dewasa Nabi Musa alaihi salam. Tanpa disengaja atau karena kehilafannya, Nabi Musa telah melakukan kesalahan dengan membunuh seorang pemuda dari Bani Israel. Setelah kejadian itu, terdengar kabar sampai ke Raja Fir'aun bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah membunuh seorang nabi, sampai diketahui bahwasanya firasat Raja Fir'aun selama ini mengetahui bahwasanya yang dimaksud peramal tadi, orang yang akan menghancurkan kerajaannya adalah anak angkatnya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka setelah diketahui bahwasanya Raja Fir'aun sudah memiliki firasat bahwasanya anak angkatnya ini akan menjadi seorang utusan atau akan menghancurkan kerajaannya, maka datanglah seorang peramal
yang meminta dan memberikan nasihat kepada Nabi Musa agar Nabi Musa segera berhijrah dan mencari tempat agar bisa menyelamatkan diri. Maka pergilah Nabi Musa ke suatu tempat yang dimana sampailah di suatu daerah. Di sana melihat terdapat ada dua orang gadis yang sedang membutuhkan pertolongan, yang dimana saat itu mereka kesulitan untuk mengambil air untuk diberikan kepada gembala kambingnya. Karena kemuliaan serta perilaku mulianya Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa pun menolong dua gadis ini, yaitu dengan membantu mereka memberikan air yang diambil dari sumur dan diberikannya kepada kambing-kambing yang mereka miliki. Beberapa lama kemudian Nabi Musa pun mulai menyepi dan menyendiri sampai satulah datang ke satu tempat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepadanya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam akan dijadikan sebagai seorang nabi yang diperintahkan untuk mengingatkan kebaikan atau mengajarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar mengangkat Nabi Musa sebagai nabi saja, tetapi beliau pun diberikan kelebihan atau diberikan mukjizat, yang dimana dari beberapa mukjizat dari Nabi Musa ini adalah salah satunya beliau memiliki satu tongkat yang dimana dari tongkat tersebut apabila dipukulkan maka akan berubah menjadi ular. Dan yang satunya lagi, Nabi Musa diberikan kelebihan bisa atau mampu mengeluarkan cahaya dari tangannya. Masya Allah ya, Allah memberikan kekuasaan dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi akan kekuasaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Kemudian suatu hari terdengarlah kabar sampai Nabi Musa pun kembali lagi ke kota Mesir dan berusaha untuk mengajak atau menyebarkan kebenaran, salah satunya yaitu kepada Raja Fir'aun agar segera menyembah kepada Allah dan segera bertobat akan kesombongan yang dia miliki. Namun Raja Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan nasihat serta menghiraukan dari apa yang diingatkan atau apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sampai suatu hari akhirnya Nabi Musa alaihi salam pergi berhijrah bersama para pengikut-pengikutnya yang sudah berhasil beliau ajak, yang dimana saat itu Nabi Musa pun ingin menyelamatkan diri dari kezolimannya Raja Fir'aun, sehingga pada suatu hari Nabi Musa pun menyelamatkan diri dan tidak memiliki jalan keluar kecuali hanya bisa melewati laut atau sungai, yang dimana sungai itu namanya Sungai Nil. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya di tengah lautan sampai Allah berikan pertolongan dengan kekuasaan dan izin Allah, maka terbelahlah Sungai Nil menjadi dua, yang dimana segeralah Nabi Musa bersama para pengikutnya menyelamatkan diri karena bala tentara Fir'aun sudah mendekati, dan di saat mereka sudah lolos dan melewati Sungai Nil, akhirnya bala tentara Fir'aun mengejar ke tengah lautan sehingga tenggelamlah mereka atau bala tentara bersama Raja Fir'aun. Nah, itulah cerita atau kisah dari Nabi Musa alaihi salam yang dimana menjadi
hikmah untuk kita semua bahwasannya kita harus bisa belajar menjadi orang yang sabar dan jangan pantang menyerah ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Thank you for attention. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.